Cara buka toko di Shopee untuk pemula. Di sini teman-teman, tipe pencocokan ini jangan spesifik ya, biarkan aja ini tipenya itu luas agar dapat mengkata pencarian. Ini aku matikan dulu, aku cari dari manual aja. Biasanya ini sih aku pakai yang tertentu aja teman-teman. Contoh ini aku pakai yang ini ya. Nah di sini teman-teman ini kan, nah ini biasanya saya hidupkan teman-teman ya untuk acara-acara event-event tertentu lah. Nanti kita bisa matikan lagi. Saran aku sih di bawah 10.000 teman-teman. Ya 5.900 ini masih masuk lagi, terus 9.000 ini masih masuk, terus 6.000. Tapi bikin judulnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih share ya teman-teman, cara beriklan di Shopee untuk event-event misalkan 12-12 atau mungkin 11-11 gitu. Karena cara ini bisa digunakan untuk event-event tertentu yang sudah dibuat oleh Shopee. Shopee itu sudah iklan di TV, udah iklan di YouTube, udah iklan di sosial media lainnya gitu. Nah, otomatis mereka istilahnya menarik para pengunjung untuk datang ke Shopee di acara 12 nanti, atau mungkin di 11 atau mungkin nanti 1 atau apalah. Cara ini menurut saya sangat efektif, sangat bagus. Di event-event kemarin alhamdulillah saya mengalami banyak orderan gitu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya cara ini, teori ini itu kalau di kelas itu bayar 450 teman-teman. Saya pernah ikut kayak gini gitu. Sebenarnya caranya sama, simple gitu. Cuman ada yang membedakan, sedikit ada yang membedakan, yang itulah yang membedakan itu yang teman-teman harus perhatikan agar produknya teman-teman tuh saat traffic banyak-banyaknya masuk ke Shopee, produknya teman-teman juga bisa naik ke atas, mudah dicari, dan tentunya harga itu juga sangat berpengaruh, konten itu juga sangat berpengaruh. Makanya teman-teman sebelum iklan itu siapkan kontennya dulu, siapkan fotonya yang bagus dulu, baru diiklankan ya. Nah untuk syarat-syarat untuk iklan kemarin sudah kami share di video ini ya teman-teman ya. Di video ini ya teman-teman ya, beginilah cara baca data bisnis saya yang benar di kelas online ya. Nah di sini aku kasih tahu untuk produk-produk mana aja sih yang harus diiklankan. Yang pasti saya garis bawahi aja, cari traffic yang rendah tapi konversinya yang tinggi. Oke teman-teman, lanjut aja ya. Namun teman-teman sebelumnya, kalau video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Jika video ini tidak bermanfaat silahkan buat hiburan aja, karena di video ini kita akan praktek, tidak hanya sekedar teori-teori ya teman-teman ya. Terima kasih, yuk kita lanjut aja yuk. Oke teman-teman, langsung aja masuk ke dashboard ya, dashboard iklan. Saya kira teman-teman udah tahu lah, masuk di Baranda, terus masuk di iklan Shopee. Nah di iklan Shopee ini teman-teman perhatikan, di sini aku biaya iklannya itu 1.200.000 menghasilkan penjualan di 8.300.000. Ini konversinya menurut saya sih bagus gitu teman-teman. Cara menghitung konversi kemarin sudah tak kasih tahu juga ya, ada di video ini ya teman-teman ya. Di sini juga nih, ada di sini juga nih. Beginilah, gini cara baca data bisnis saya ini ya. Kalau enggak di sini juga ada, saya terangkan di sini ya. Di 100% cara iklan di Shopee terbaru 2022. Nah, oke teman-teman, ini langsung aja saya hitung. Itu aku mendapatkan konversi 14%. Jadi ini menurut saya sih bagus, karena saya memiliki anggaran itu 2%, 20%, maksimal 20%, dengan penjualan 99 produk yang terjual. Nah ini memang saya jual produknya agak sedikit mahal ya teman-teman, saya nggak suka jual murah gitu, jadi konversi saya agak lambat, tapi untungnya lumayan teman-teman. Namun di toko lain itu saya memang pasang harga yang sangat murah gitu, tapi memang konversinya bagus tuh. Tapi tidak apa-apa, itu pilihan. Oke kita lanjut aja. Saya nggak akan baca di data ini, saya langsung aja di cara settingnya aja ya. Teman-teman lihat di sini, ini ada iklan Shopee, ada tanda seperti ini, apa ya, tanda apa ya. Teman-teman klik aja. Nah di sini teman-teman akan ada fitur
pengaturan fitur biaya per klik untuk iklan Shopee. Teman-teman bisa aktifkan di sini. Ini fungsinya untuk apa teman-teman? Ini fungsinya itu untuk agar Shopee, kita meminta sama Shopee untuk mengatur fitur biaya per kliknya secara otomatis. Jadi nanti kita kan kadang ada bid 200, 210 atau mungkin 230 agar untuk meminim iklan kan. Nah, di sini kita itu menyerahkan sama Shopee untuk mengatur bid iklan kita yang akan disesuaikan oleh pihak Shopee mengenai produk kita gitu. Ini teman-teman, kalau saya ya, ini pengalaman saya biasanya mengaktifkan ini tuh dalam event-event tertentu aja, misalkan 12 nantilah gitu ya. Itu aku pasang min 2 sebelum hari H, dan terakhir paginya setelah tanggal 13 pagi itu aku nonaktifkan lagi. Jadi misalkan ini aku aktifkan ini ya. Nah, ini aku aktifkan fitur ini itu nanti 2 hari sebelum hari H, event 12 lah. Nanti aku matiin lagi ini di hari tanggal 13-nya, 13 pagi itu kan udah selesai eventnya. Nah, itu saya matikan lagi gitu. Nah, saya setting ulang di seperti biasanya gitu. Nah, nanti kalau ada event lagi ya saya setting lagi seperti itu. Atau mungkin pas jam ramenya toko saya itu biasanya saya hidupkan, terus nanti saya matikan lagi gitu. Memang agak sedikit ribet, tapi ini efisien teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet seperti ini ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti dalam event-event tertentu itu 12 seperti itu saya nyalakan fitur ini teman-teman, biar Shopee yang mengatur biaya bidnya gitu, dan hasilnya sangat bagus menurut saya, sangat lumayan. Terus yang kedua, buat iklan, misalkan di iklan ya, buat iklan itu ini teman-teman aku biasanya modal harian saya hitung itu 10.000 dulu ya per hari. Jadi per hari kita ngeluarin biaya untuk iklan itu 10.000 gitu modal harian. Jadi nanti kalau 10.000 udah habis ya iklan kita berhenti di hari itu gitu, terus akan dilanjutkan di hari berikutnya gitu. Hari berikutnya budgetnya berapa ya, 10.000 lagi gitu. Terus untuk masa periode ini biasanya saya tinggalkan tanpa batas waktu. Terus kita cari produk. Ini contoh aja teman-teman ya, aku mau asal untuk iklan, karena untuk cara beriklan, untuk cari data di mana sih kita bisa produk mana sih yang harus kita iklankan yang trafficnya rendah tapi konversinya tinggi, itu bisa dilihat di analisis bisnis. Videonya sudah aku bikin di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini kategori produk cepat-cepat kamu iklankan. Nah, di sini teman-teman nanti lihat aja video ini. Ini saya kupas tuntas pengalaman saya, produk mana saja sih yang harus kita iklankan. Jadi kita nggak asal iklan gitu. Jadi produk mana yang harus kita iklankan biar kita juga nggak rugi gitu dengan biaya iklan yang sudah kita keluarkan. Di sini aku kasih tahu semuanya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja di sini. Ini aku ngasal aja apa sih ya. Taruh contoh saya ini aja lah ya. Terus selanjutnya pengaturan kata pencarian ini aku matikan dulu. Aku cari dari manual aja. Biasanya ini sih aku pakai yang tertentu aja teman. Taruh contoh ini aku pakai yang ini ya. Nah, di sini teman-teman ini kan ada mode dinamis, biaya per klik kata pencarian akan otomatis naik atau turun sampai maksimal 50% untuk tingkat konversi penjualanmu. Nah, ini biasanya saya hidupkan teman-teman ya untuk acara-acara event-event tertentu. Nanti kita bisa matikan lagi. Nah, ini cara seperti ini sangat efisien, dan karena ini memang Shopee yang mengaturnya sendiri, tapi juga kita harus awasi ya gitu loh. Nah, habis itu kita hapus yang tidak pakai, kita hapus. Sini kita hidupkan ini ya mode dinamisnya, karena kan nanti bisa naik turun. Tapi teman-teman harus cek dulu untuk 2 hari min 2 sebelum hari H ya. Ini saya aktifkan biar produk saya lebih maksimal untuk naik. Untuk budget ini teman-teman bisa asalkan 200, karena ini nanti otomatis juga sama Shopee. Tapi setelah kita matikan mode dinamisnya, nanti akan masuk ke harga bid per kliknya, itu akan masuk di sini di 205 ini. Nah, teman-teman silahkan terus aktifkan di sini. Nah, karena ini memang contoh aja, saya nggak aktifkan ya teman-teman ya, karena saya sudah setting di iklan saya yang kemarin ini, saya ngasal aja pakai produknya. Tapi untuk produk mana sih yang harus diiklankan, yang wajib diiklankan biar teman-teman tambah cuan, itu sudah saya kasih tahu di video ini ya. Ini kategori produk cepat-cepat kamu iklankan di Shopee ya. Di sini teman-teman tipe pencocokan ini jangan spesifik ya, biarkan aja ini
tipenya itu luas agar dapat menjangkau lebih banyak, karena memang ini kesempatan sekali, trafficnya tinggi ini teman-teman nanti untuk event-event tertentu itu. Kalau teman-teman ini kurang, secara judulnya kurang, teman-teman bisa tambahkan di sini, tambah kata pencarian di sini. Terus teman-teman bisa cari kata kunci, misalnya ini kan ada kata-kata suggest ya teman-teman ya di bawahnya ini ya. Inilah sebenarnya yang direkomendasikan oleh pihak Shopee, yang sering dipakai, yang digunakan oleh para pengunjung Shopee untuk mencari produk-produk. Dalam arti sini adalah saya baju ya, muslim ya, muslimah gitu ya. Nah teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Nah kita lihat volume pencariannya teman-teman. Saran aku sih di bawah 10.000 teman, 10.000 teman-teman. Ya 5.900 ini masih masuk lagi, terus 9.000 ini masih masuk, terus 6.000. Tapi bikin judulnya, kata kuncinya itu spesifik ya. Dalam arti spesifik itu, ini kan baju gamis wanita terbaru 2022 jumbo, ini spesifik sekali teman-teman ya. Jadi jangan cuman baju gamis gitu, baju atau mungkin gamis wanita, masih luas sekali. Kata kuncinya spesifik, tapi pengaturannya di sini ya, di bawah sini teman-teman, luas, misalkan lain gitu. Nah, ini kan ada atasan wanita gamis 2022 atau mungkin atasan wanita aja gitu. Atasan gamis wanita, oh ternyata sedikit ya, kita cari yang lain tidak apa-apa. Ini di bawah ini kan banyak kata kunci yang bisa kita gunakan juga. Nah sesuaikanlah apa ya, sesuaikanlah bahasa yang digunakan sehari-hari di lingkupnya teman-teman. Dalam arti teman-teman mau arahnya kemana, misalkan ke Palembang itu dia biasanya buat gamis itu apa sih, dress atau mungkin gaun atau apalah, itu bisa teman-teman gunakan. Atau mungkin gaun muslimah wanita, saya itu bisa juga. Atau mungkin itu bisa saja, karena kan tiap lokasi, tiap daerah kan membaca baju gamis itu kan beda-beda gitu. Terus teman-teman jangan lupa untuk Bordeschat, teman-teman harus maksimalkan Bordeschat itu untuk memberitahu bahwasanya event 12-12 atau event 11-11 ini akan ada biaya gratis ongkir dan segala macam lah. Itu kan istilahnya copyright lah, yang bagus buat menarik audien untuk datang ke toko kita. Nah, dua cara ini yang aku lakukan di toko saya yang terbukti sangat efektif dan sangat ampuh. Oke, ini nggak saya aktifkan ya teman-temannya. Teman-teman ini kan cuma contoh aja ya, mungkin seperti itu teman-teman. Sedikit tip dari saya untuk beriklan. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman masalah iklan dan segala macam itu saya terangkan di sini ya teman-teman ya. Di kelas bayar 350 ini untuk iklan aja kayak gitu, tadi baca kayak gitu. Untuk baca datanya seperti ini udah tak kasih tahu ya, baca data iklannya juga. Jadi teman-teman bisa lihat video-video saya itu, menurut saya sih itu pengalaman saya, tapi pengalaman saya dari belajar berguru. Nah ini saya share di sini gitu ya. Untuk apa sih ya, untuk berbagi aja sama teman-teman yang masih baru, yang masih usia-usia 25, 35 itu kan masih usia-usia yang produktif sekali lah gitu ya. Jadi mumpung teman-teman masih remaja atau mungkin masih belia gitu, awali dari sekarang. Karena teman-teman ini repotnya cuma sekali aja. Saya dulu bangun toko kayak gitu tuh repotnya cuma 3 bulan gitu. Nah setelah 3 bulan kesini tuh saya cuma maintenance aja gitu, nggak harus repot-repot lagi gitu, tinggal nyiapin produk-produk yang saya jual aja. Kalau pusingnya memang di awal-awal itu pusing sekali, karena kita harus mencari edit foto, mencari membuat konten yang bagus, terus membuat video, membuat copyright. Akhirnya nanti ketemu sendiri kata-kata yang ngeklik yang pas untuk produk kita gitu. Nah itu saya 3 bulan waktu itu lah. 3 bulan itu juga saya 2 bulan ada penjualan, baru ada penjualan gitu. Nah setelah 3 bulan berjalan mulai naik ya alhamdulillah sampai sekarang. Dulunya saya dropship, sekarang saya udah bisa untuk produksi sendiri ya alhamdulillah sekali gitu ya teman-teman. Jangan takut jualan ini banyak pesaing, harganya udah jatuh-jatuhan, udah hancur-hancuran. Ya itu tenang aja teman-teman, asal kontennya teman-teman itu bagus, produk yang ditonjolkan itu baik, fotonya menang, jernih, tajam, pasti orang banyak melirik fotonya teman-teman daripada jual murah tapi hasilnya tidak maksimal. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat silahkan subscribe, kalau tidak bermanfaat ya buat tontonan aja teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.